Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Oke, silahkan Abbas dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan sebelum kita mulai pembelajaran. Ini Ibu Wina absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Nihil, Bu. Nil ya, jadi semuanya alhamdulillah bisa hadir. Untuk motivasi hari ini, mungkin kalian pernah ingat dengan kisah tentang Thomas Alva Edison. Jadi Thomas Alva Edison ini adalah penemu bohlam lampu pijar. Sebelum menemukan bohlam lampu pijar yang dipatenkan, dia sudah melakukan lebih dari 1000 kali percobaan. Satu hal yang saya ingat gitu ya, apa yang dikatakan Thomas Alva Edison adalah, meskipun saya sudah melakukan 1000 kali percobaan, bagi saya itu bukan suatu kegagalan, tetapi itu adalah sebuah proses pembelajaran sampai menghasilkan karya yang spektakuler. Jadi kalau kalian semua baru mencoba 1 atau 2 kali, kemudian belum berhasil, itu bukan artinya gagal, tetapi itu artinya adalah sebuah proses belajar. Semangat ya anak-anak ya. Ya, semangat. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang metode-metode sistem persamaan linear 2 variabel. Coba bisa disebutkan apa metodenya? Eliminasi, Bu. Oke, betul. Luar biasa. Oke ya. Jadi ada 4 metode dalam sistem persamaan linear 2 variabel. Yang pertama ada metode substitusi, ada eliminasi, kemudian campuran, dan juga metode grafik. 3 metode, ya, substitusi, eliminasi, dan juga metode campuran, ini sudah kita aplikasikan pada permasalahan sebelumnya. Jadi kalian sudah bisa membuat atau menyelesaikan permasalahan dengan 3 metode di pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita akan mengaplikasikan yaitu metode yang keempat, yaitu menggunakan metode grafik. Ini juga sudah kita pelajari minggu kemarin. Apa yang menarik dari metode ini, anak-anak? Iya betul ya. Jadi selain kita mencari nilai XY ya yang menarik, kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita bagi kelompok terlebih dahulu. Ini sambil saya bagi untuk LKPD-nya. Bu Suji, maaf menyela. Oke. Cam-nya di HP bisa dinyalakan, Bu. Oh enggak. Ini kalau saya nyalakan nanti suaranya tidak jelas lagi, Bapak. Enggak apa-apa, kalau HP pakai paketan bisa. Coba saja. Saya coba lagi. Oke, terima kasih. Semoga nanti sinyalnya lancar, oke. Oke. LKPD sudah kalian terima per kelompok. Saya tag lagi kelompoknya. Ya, kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Sudah bagus, Bu. Ini sambil saya perlihatkan alur pembelajaran kita hari ini, oke ya.
Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membuat model matematika, ya, kemudian kalian mampu merancang penyelesaian dengan metode grafik. Kemudian yang ketiga, dari metode grafik yang sudah kalian selesaikan, nanti kalian presentasikan beserta penggunaan aplikasi GeoGebra. Kemudian untuk yang kedua, untuk model pembelajaran kita kali ini adalah menggunakan yang pertama menggunakan PBL atau Problem Based Learning dengan alur pembelajaran. Yang pertama kalian identifikasi permasalahan, kemudian pencarian informasi, analisis masalah, kemudian nanti kalian kolaborasi dan diskusi. Yang terakhir nanti kalian presentasikan, kalian demokan hasil kerja kelompok kalian. Oke, untuk penilaian kita hari ini nanti ada 5 penilaian. Yang pertama penilaian sikap, diskusi kelompok, presentasi, dan yang terakhir nanti ada penilaian mandiri menggunakan Google Form di masing-masing HP kalian. Oke, silakan kalian melihat LKPD-nya sambil Bu Ina perlihatkan untuk alurnya. Untuk hari ini kita khusus menggunakan metode grafik. Jadi kalau 3 metode sebelumnya sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk metode grafik, ini cara yang mudah adalah menggambar grafiknya terlebih dahulu dengan mencari titik potong. Jadi cari titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kemarin sudah Bu Ina contohkan, ini untuk persamaannya min X plus Y sama dengan 70 dan 2X min Y sama dengan 30. Ini saya contohkan satu titik ya, kita perlihatkan untuk min X plus Y 70. Nah, kemudian untuk nilai Y jika 0, kemudian min X sama dengan 70, X-nya berarti min 70, berarti titik yang pertama, untuk persamaan yang pertama adalah min 70,0. Kemudian persamaan yang pertama kita cari titik yang kedua, yaitu min X plus Y sama dengan 70, kemudian X-nya kita buat 0, kemudian akan ditemukan Y-nya 70. Ya, kemudian berarti titik kedua untuk persamaan pertama adalah 0,70. Oke, nanti untuk titik persamaan yang kedua bisa kalian cari dengan cara yang sama. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari anak-anak? Kita lanjutkan untuk pengerjaan LKPD-nya. Jadi nanti pada LKPD itu kalian sudah menerima tugas dari Bu Ina. Kemudian dari soal cerita itu kalian identifikasi masalah, kalian cari informasi, kemudian kalian analisa permasalahannya. Kemudian setelah itu kalian buat model matematikanya dari masalah tersebut. Ya, setelah kalian cari model matematikanya, kemudian kalian cek gitu ya hasil kerja kalian nanti menggunakan metode grafik. Setelah itu dari metode grafik, setelah kalian gambar, nanti kita lihat dengan menggunakan aplikasi Drafting GeoGebra. Ya. Oke, untuk contoh gitu ya, meskipun kemarin sudah Bu Ina sampaikan untuk aplikasi GeoGebra, ini nanti saya share caranya. Oke, sebentar. Jadi bisa kalian klik aplikasinya di HP.
Oke. Oke. Ini saya buat contoh yang sama untuk persamaannya. Jadi yang pertama min X plus Y kita masukkan di sini. Kemudian persamaan yang kedua kita masukkan 2X min Y sama dengan 30. Jadi nanti pada gambar itu akan terlihat seperti ini. Nanti kalau kurang jelas bisa kita zoomkan, zoom in atau zoom out. Kemudian kalau untuk mencari titik potongnya bisa kita klik di sini. Oke, jadi nanti kita tahu bahwa hasilnya adalah 100,170. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih untuk LKPD-nya seperti itu. Sekarang silahkan kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Saya beri waktu kira-kira 30 menit. Beri memori, kemudian sambil anak-anak mengerjakan diskusi kelompok, saya memonitoring. Kemudian bagi anak-anak yang belum paham gitu ya, atau yang belum mengerti dengan cara pengerjaannya bisa tanya ke Bu Ina. Oke. Bu, ini kalau mencari X dan Y-nya, titik potongnya itu sudah betul atau belum? Oke, saya lihat dulu. Oke, ya sudah betul. Nah, nanti setelah dicari titik potongnya XY, kalian bisa ngecek gitu ya, apakah gambar kalian sudah betul atau tidak menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, setelah itu anak-anak presentasi, saya persilakan. Siapa yang lebih dahulu selesai? Oke ya, kelompok 2 silakan. Oke, dari kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi? Oh ya, silakan kelompok 4. Itu Ibu untuk gambarnya skalanya kurang bagus sehingga menghasilkan gambar yang tidak sesuai. Oke. Ya betul ya, jadi bisa dilihat kalau gambarnya skalanya itu kalian belum betul, itu bisa memungkinkan nanti gambar yang dihasilkan tidak sesuai. Oke, beri memori. Saya lanjutkan. Dari semua kelompok yang sudah presentasi, gitu ya, saya lihat dari kelompok 2 dan 4, gitu ya, memberikan diskusi kelompok yang bagus, kemudian tadi pengerjaannya juga cepat selesai, begitu juga dengan presentasinya, mereka sudah komplit mulai dari metode grafik, kemudian mendemonstrasikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, juga sudah sesuai antara gambar yang kalian buat dengan aplikasi GeoGebra. Oke, untuk kelompok 2 dan 4, ini akan saya berikan apresiasi, nanti kalian mendapatkan voucher belanja di kantin. Oke, terima kasih Bu. Asik. Oke, terakhir kita lanjutkan yaitu kesimpulan dan penguatan untuk hari ini. Jadi untuk hari ini kita belajar apa anak-anak? Coba Mbak Nia bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, Menyelesaikan ya. SPLDP. Iya betul ya. Jadi menyelesaikan SPLDV menggunakan metode grafik ini sangat menarik gitu ya. Apalagi digunakan juga aplikasi GeoGebra.
Oke, jadi secara keseluruhan 4 metode yang kita gunakan, baik metode eliminasi, substitusi, campuran maupun metode grafik, ini semuanya bisa digunakan dengan mudah gitu ya. Meskipun nanti ada satu metode yang mungkin menurut kalian ini adalah metode yang paling bagus atau yang paling cepat untuk digunakan. Kira-kira metode apa anak-anak yang paling mudah untuk digunakan? Iya, oke, betul ya. Metode campuran ini kalau kita mencari nilai X dan Y, ini paling mudah untuk digunakan. Oke, kita lanjutkan untuk hari ini. Penilaian mandiri, nanti akan buin share gitu ya, Google Form. Silakan kalian kerjakan, kira-kira saya beri waktu 15 menit. Oke, pre-memori. Kita lanjutkan yang terakhir, jadi dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, kalian menggambar grafik, kemudian nanti untuk hasil screenshot aplikasi GeoGebra bisa ditempel di LKPD. Setelah itu nanti secara keseluruhan kalian bisa menempel seluruh kegiatan pembelajaran ini di LKPD. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut untuk minggu depan, yaitu kita latihan soal karena materi ini adalah materi terakhir dari semester ini. Jadi nanti untuk persiapan ulangan semester ini bisa kita latihan soal dari mulai bab yang pertama dan yang terakhir. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih juga atas semangat kalian hari ini. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilahkan untuk observer menyampaikan. Aku duluan, saya. Ya, silahkan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya penampilan Bu Ina sudah sangat baik. Cuma ada sedikit satu catatan saya, mungkin tambahan, mungkin masukannya untuk persepsi. Tadi kan udah disampaikan metode yang bisa digunakan seperti substitusi, eliminasi. Mungkin juga bisa digali lebih dalam juga untuk anak-anak supaya lebih ingat substitusi itu yang seperti apa, eliminasi itu seperti apa, supaya lebih kuat pemahaman masuk ke membedakan dengan metode grafik. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. sudah Bu Sri. Sudah. Bagaimana, Bu Sri? Suaranya? Sudah, Bu. Tes. Halo. Oke, baik. Oh ya. Baik, berikutnya Pak Jailani, silahkan. Terima kasih. Sedikit masukan untuk Bu Ina secara garis besar proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir sudah sangat bagus, tapi beberapa catatan dari saya mungkin karena pembawaannya itu yang orangnya itu yang kalem, lemah lembut gitu, seperti cenderung kurang semangat sedikit ya dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sama dengan Bu Sri, untuk persepsi mungkin lebih bisa digali lagi untuk penguatan siswa, untuk tentang mengingatkan bagaimana metode substitusi, terutama pada operasi aljabarnya. Selanjutnya kami
tampilan PowerPoint untuk lebih menarik siswa, sebaiknya ini ditampilkan sejak awal dari pendahuluan karena nanti bisa membuat siswa lebih tertarik juga. Terus apalagi oke. Ini pakai proyek apa problem Bu? Menggunakan PBL Bapak. Oh, problem. J, betul. Oke. Pun, terima kasih. Cukup dari saya. Ada tambahan lain untuk. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Sri dan Pak Jailani. Bu Yulina, silakan memberi konfirmasi dan refleksi. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Pak Pur dan juga Bu Nia atas masukannya. Pada pertemuan saya tentang menggunakan metode grafik ini, memang ini pada pertemuan terakhir gitu ya. Jadi saya sudah menjelaskan di awal untuk substitusi, eliminasi, dan campuran. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu memang anak-anak sudah menyelesaikan atau mengaplikasikan metode ini dengan PBL juga, tapi di pertemuan sebelumnya, gitu. Jadi enggak apa-apa, nanti saya tambahkan juga di pertemuan ini sekilas gitu ya tentang substitusi, eliminasi, dan campuran. Kemudian dari Pak Pur, ya terima kasih masukannya. Benar ya, karena pembawaan saya alon-alon gitu, jadi energi strongnya kuat gitu ya. Makanya saya belajar juga dari teman-teman yang lain untuk memberikan energi yang lebih bagus untuk anak-anak. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Terima kasih atas masukannya. Baik, Bu Desi, monggo. Ya, terima kasih. Iya Bu Zina, sampai saya mikir Bu Zina ini kira-kira di kelas pernah marah enggak ya? Gitu. Soalnya terlalu kalem. Strong ya Bu ya, betul ya. Menurut pengamatan dari saya tadi, jadi kan di pembelajarannya ini difokuskan di grafik ya Bu Zina ya. Ya, khusus grafik saja itu. Kemudian untuk masalah yang ditampilkan itu dari jenengan atau anak-anak mencari masalah sendiri di kelompoknya? Nanti untuk setiap LKPD itu saya berikan satu masalah dalam bentuk soal cerita, Ibu. Ya, jadi masalah dari guru ya, bukan siswa mencaring ya? Iya, betul. Oke. Kemudian untuk penyelesaian dari grafik, sebelum menggunakan GeoGebra, siswa kan menggambar grafik sendiri ya? Iya, betul. Nah, itu untuk kira-kira memerlukan, maksudnya gini, kadang hanya cukup untuk skalanya, karena untuk mencari titik potong itu kan ini dari pengamatan grafik, tidak menghitung menggunakan eliminasi. Nah, apa tidak dikhawatirkan apa cukup benar menggunakan buku peta atau sampai mengarah misalkan membawa kertas grafik seperti itu? Khawatirnya kalau skalanya pas enggak pas itu karena pengamatan ya, kan setidaknya mungkin bisa juga diarahkan dengan menggambar di kertas grafik. Daripada misalkan daripada siswa kalau buku berpeta misalkan kurang atau apa gitu. Menurut masukan saya gitu, karena pengamatannya di grafiknya ini. Iya, betul Ibu. Jadi nanti anak-anak menggunakan kertas berpeta itu untuk mencari titik potongnya. Oke, betul. Iya, biasanya memang agak lama, tapi ini yang saya tampilkan untuk anak-anak di LKPD itu masalahnya hanya satu. Jadi insya Allah waktu 20 menit sampai 30 menit itu cukup sampai mereka mengaplikasikan di aplikasi. Ya sudah, itu saja masukan dari saya Bu Dina.
Oke. Matur nuwun Terima Bu Ina. kasih Bu. Ya, sama. Ya, Bu Yuyina karena PBL maka fokusnya di problem ya. Kayak Ya, betul. oke, yang karena ini peer teaching dan saya tidak melihat perangkatnya, maka saya sebenarnya tidak tahu persis masalahnya yang diberikan ini seperti apa. Seperti apa Bu Yuyina? Oke, apakah perlu saya tampilkan Ibu soal-soalnya nanti per kelompok? Soalnya ada berapa ya Bu ya? Nanti per kelompok itu hanya satu soal Ibu. Karena biasanya pertimbangan saya itu kalau menggunakan metode grafik mencari nilai X, Y, titik potong itu agak lama. Jadi ini hanya menggunakan satu soal. Gitu. Ya, berarti ini kan aksi 2 ya Bu, hari kedua ya, pertemuan kedua ya Bu ya berarti ini. Iya, betul. Okay. Hari pertemuan kedua. Sehingga karena masalahnya, saya nanti ketika, saya membayangkan juga ketika nanti pengamatan langsung streaming itu, mungkin akan memudahkan pengamatan juga karena masalahnya satu, nanti masalahnya bisa ditayangkan. Oh, enggak. Berarti Ya, itu makanya saya tanya tadi masalahnya banyak atau enggak, karena masalahnya ternyata satu ya. Kalau satu nanti bisa ditayangkan begitu ya, untuk menekankan bahwa ini PBL berbasis masalah. Oke, itu masukan dari berarti saya. tidak apa-apa Bu ya, nanti masalah itu saya tampilkan dari LKPD, salah satu LKPD dari ya, satu masalah kan ya Bu ya, kan satu. Ya, satu masalah ditampilkan sembari mengarahkan siswa itu supaya pengamat ini tahu masalahnya itu gitu ya. Lalu sudah ada pemberian masalah karena kan PBL, berarti memang berangkatnya dari masalah. Baik, terima kasih Bu Yuyina.